Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semuanya. Semoga masih dalam kondisi yang sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengantar pemrograman web. Materi yang akan kita pelajari yang pertama adalah konsep dasar web, kemudian arsitektur aplikasi berbasis web, kemudian pemanfaatan aplikasi web dalam berbagai bidang, kemudian bahasa pemrograman web dan model-model pengembangan aplikasi. Apa sih yang dimaksud dengan web? Jadi web atau World Wide Web atau dikenal juga dengan www itu merupakan sebuah dokumen yang pada umumnya mengandung hyperlink dan dirancang untuk dapat diakses melalui web browser, melalui protokol khusus yang dikenal dengan HTTP atau HTTPS. Kalau kita sering berselancar di internet, kemudian kita membuka browser, kemudian kita mengetikkan sebuah alamat web itu, kemudian akan muncul dokumen-dokumen web. Nah, kumpulan dari dokumen-dokumen web itu dokumen-dokumen web ini yang disebut dengan website. Kemudian biasanya kita kan mengakses website itu ya dengan URL tertentu. Kemudian di depannya ada biasanya kita lihat HTTP itu atau HTTPS. Nah, HTTP atau HTTPS ini merupakan sebuah standar atau protokol yang digunakan untuk mentransfer suatu data. Dalam hal ini adalah dokumen web. Nah, ini merupakan suatu protokol di internet. Kemudian cara mengaksesnya ya dengan menggunakan web browser. Ini contohnya ada Chrome, Firefox, Safari. Dengan menggunakan yang URL, biasanya kita mengetikkan URL. Nah, dokumen web ini pada mulanya dikembangkan oleh suatu organisasi yang dikenal dengan ini CERN. Itu merupakan sebuah organisasi peneliti di bidang ini ya, partikel fisik. Nah, tujuannya adalah untuk bertukar informasi antara anggota yang tergabung dalam organisasi ini. Nah, anggotanya ini tersebar di seluruh dunia. Jadi pada tahun 1989, CRN mengusulkan suatu prosedur untuk saling bertukar informasi. Nanti silakan dibaca-baca di internet, banyak yang membahas mengenai sejarah penemuan dari web atau website. Nah, ini tadi Uniform Result Locator atau URL itu merupakan karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. Nah, ini contoh dari URL https kemudian www.google.com. Kemudian ada lagi istilah URI, Uniform Result Identifier. Nah, ini contohnya. Kalau dia sampai sini namanya URL. Tapi kalau dia menunjukkan suatu halaman tertentu atau single page gitu ya. Nah, disebut dengan URI. Nah, contohnya ini misalnya search, kemudian tanda tanya, key sama dengan web. Berarti kan ini menunjukkan halaman search dengan kata pencarian web. Oke, kita lanjut protokol internet. Apa sih protokol internet? Nah, jadi protokol internet atau IP atau TCP
merupakan sebuah grup protokol yang ada pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menukar data antar komputer. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sebuah protokol internet gitu ya. HTTP dan HTTPS. Kenapa perlu sebuah protokol? Protokol ini kan standar gitu ya, standar. Nah, kenapa perlu gitu kan? Jadi sebuah komputer atau komputer saver gitu kan, jenisnya ini kan berbeda-beda. Misalnya ada yang dari Linux, kemudian ada dari Windows, kemudian ada mungkin dari Mac gitu kan. Nah, ini memiliki bahasa dan prosedur yang berbeda-beda dalam memproses sebuah perintah gitu. Kalau dalam hal transfer data tidak distandarkan, tidak melalui sebuah protokol gitu, nanti bisa diterjemahkan berbeda-beda untuk setiap server ini. Misalnya di sini kita mengirim sebuah data ke server Windows gitu. Maksudnya adalah misalnya meminta sebuah informasi gitu, informasi mengenai sebuah apa misalnya mahasiswa gitu. Nah, ini kan dari komputer Mac gitu mengirimkan sebuah data yang meminta informasi tentang mahasiswa. Kemudian di sini karena prosedurnya berbeda, kalau tidak melalui HTTPS gitu kan, maka bisa jadi si Windows ini akan menerjemahkan lain gitu, karena berbeda gitu. Ini ibaratnya adalah bahasanya, kalau orang adalah bahasanya berbeda gitu, sehingga kalau tidak distandarkan nanti hasilnya juga kemungkinan adalah tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, HTTP atau HTTPS ini digunakan untuk saling bertukar dokumen web. Nah, prosesnya seperti apa? Misalnya dari klien gitu, pengguna dia meminta request sesuatu melalui web browser ke server. Ini server. Nah, dia melalui sebuah protokol, kemudian diterjemahkan oleh server ini, kemudian si server mengirimkan ini request gitu ya. Kemudian si server ini mengirimkan data yang diminta dari user ini ke web browser lagi. Nah, sama ini juga melalui HTTP atau HTTPS. Bedanya apa sih antara HTTP dan HTTPS gitu ya. Jadi S ini adalah secure gitu ya, singkatan dari secure. Ketika pengguna atau klien meminta sebuah data ke server gitu kan. Nah, ini kan ada informasi yang dibawa. Misalnya misalnya pengguna ini meminta sebuah nomor gitu ya. Nomor HP karyawan gitu. Melalui web browser ke server, meminta data yang ada di server. Nah, ketika si browser ini mengirim sebuah paket data, kalau menggunakan HTTP maka datanya itu tidak di-encrypt. Sehingga di sini di tengah jalan ini bisa disadap gitu. Jadi misalnya ini mengirimkan data minta nomor HP karyawan gitu. Kemudian si server ini mengirimkan sebuah data nomor HP. Nah, ini juga bisa disadap di tengah-tengah jalan gitu. Jadi orang bisa mengambil data yang dikirim antara server dengan browser dan browser dengan server. Ini kalau menggunakan HTTP. Kemudian berkembang HTTPS. Ketika browser ini mengirim data melalui HTTPS, maka data yang dikirim ke sini itu sudah di-encrypt terlebih dahulu. Sehingga walaupun di sini disadap gitu, di tengah-tengah ini disadap, si penyadap ini hanya mendapatkan informasi
yang sulit diterjemahkan karena dalam bentuk enskriptan gitu. Misalnya datanya sebenarnya adalah Budi gitu ya, Budi. Nah, ketika di enskrip ini bentuknya bukan Budi lagi, tapi bisa dalam kode-kode tertentu. Begitu juga ketika server mengirim sebuah paket data ke web browser. Nah, itu kira-kira bedanya HTTP dengan HTTPS. HTTP sendiri sekarang sudah sangat tidak dianjurkan untuk digunakan. Nah, ini adalah contoh-contoh protokol yang sering digunakan ketika kita menggunakan internet ya. Yang pertama ada TCP dan IP. Ini sebenarnya berbeda, tapi sering dikatakan sama karena prosesannya sebenarnya adalah sama. TCP adalah transmission, misalnya transmission. C-nya adalah kontrol, protokol. Kemudian IP, internet, protokol itu ya. Ini kemudian ada yang namanya IP address gitu ya. Ini sekumpulan angka dengan format tertentu gitu, angka formatnya tertentu yang digunakan untuk mengakses sebuah server. Ini adalah TCP dengan IP. Kemudian ada istilah tadi HTTP dan HTTPS, Hypertext Transfer Protocol, Hypertext Transfer Protocol Secure gitu. Ini digunakan untuk transfer data dokumen web gitu ya, web. Kemudian ada istilahnya FTP, File Transfer Protocol. Ini digunakan untuk mengirim file gitu, file atau mendownload file. Kemudian ada SSH. Nah, ini adalah Shell Secure. Ini biasanya digunakan untuk mengakses server atau komputer lain melalui sebuah jaringan. Kemudian ada yang namanya SSL. Ini digunakan untuk mengenkrip sebuah data ketika ini data web gitu ya, agar lebih aman. Ini yang memproses SSL-nya. Ini juga harus distandarkan agar ketika misalnya servernya berbeda, hasilnya tidak berbeda. Kemudian ada POP3, IMAP, Telnet. Nah, ini biasanya digunakan untuk email gitu ya. Nah, ini adalah protokol yang sering digunakan dalam sebuah internet. Oke, kita lanjut jenis-jenis web. Berdasarkan teknologinya, web itu dapat dibedakan menjadi dua. Pertama adalah web statis, kedua adalah web dinamis. Oke, web statis itu merupakan website yang mana penggunanya tidak dapat mengubah isi konten secara langsung menggunakan web browser. Jadi interaksi yang terjadi antara klien dan server itu terbatas hanya pada pemrosesan link. Sedangkan website dinamis merupakan website yang mana interaksi yang terjadi antara klien dan server memiliki prosedur yang lebih kompleks, di mana pengguna dapat memodifikasi konten yang ada di dalam dengan menggunakan web browser secara langsung. Nah, jadi begini bedanya. Kalau di sini gitu kan, informasi itu langsung dituliskan di dalam halaman web tersebut. Sedangkan untuk website dinamis, biasanya data itu disimpan di sebuah database. Kemudian ini diterjemahkan oleh bahasa pemrograman. Nah, kemudian ini baru dibuat sebuah dokumen web itu, buat dokumen web. Nah, ini nanti yang dibaca oleh web browser.
Ini bedanya. Jadi kalau di sini menggunakan database, di sini tidak menggunakan database. Yang selanjutnya menurut bahasa pemrograman ada yang istilahnya adalah client side scripting dan server side scripting. Nah, ini biasanya adalah web statis. Dia hanya menggunakan client side scripting. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML, CSS, JavaScript, dan XML. Sedangkan untuk web set dinamis menggunakan ini server side scripting dan menggunakan client side scripting. Jadi dua-duanya digunakan untuk website dinamis. Di server side scripting biasanya digunakan untuk mengambil data atau memproses data pada sisi server itu ya, server. Kemudian data ini ditransfer melalui HTTP ke browser klien gitu. Nah, ini adalah bedanya. Oke, arsitektur web. Nah, ini adalah berbasis client scripting tadi ya. Misalnya ini klien dia meminta request dokumen tertentu, misalnya dokumen web gitu. Maka si server ini langsung menuju dokumen yang diminta oleh klien atau pengguna, misalnya HTML gitu. Nah, ini kemudian dibalikkan ke klien. Kemudian klien baru membacanya melalui web browser. Nah, kira-kira seperti itu. Data yang diminta bisa Excel, PDF, image, PPT, dan doc. Nah, ini semuanya disimpan di server. Kemudian ada istilahnya berbasis server side. Berbasis server side prosesnya seperti ini. Ini pengguna atau klien dia meminta data ke server. Misalnya dia meminta data PDF gitu ya, PDF yang berisi biodata mahasiswa. Kalau dia berbasis client side scripting gitu kan, PDF ini sudah ada di server ini, kemudian langsung bisa di-download oleh klien. Tapi kalau dia berbasis server side scripting gitu, prosesnya adalah biodata mahasiswa ini disimpan di database, kemudian diambil oleh ini bahasa pemrograman, misalnya PHP, ASP, atau Node.js. Kemudian ini diolah datanya, baru di-generate file PDF-nya. Jadi dari klien, kemudian ada interaksi, kemudian PHP meminta data ke database. Dari database kemudian diolah lagi melalui PHP misalnya, baru kemudian di-generate dokumen yang diminta tadi. Nah, ini kemudian yang dikirim oleh web server ke klien. Nah, prosesnya seperti itu. Sama dokumen, PPT, image, Excel, HTML, prosesnya sama. Semua data informasi disimpan di dalam database. Sekarang apa sih kelemahan dan kelebihan masing-masing gitu ya. Kelebihannya kalau client side scripting ini server ini bisa lebih cepat memproses apa yang diminta oleh klien. Server kan tinggal mengambil datanya atau filenya di server gitu ya yang diminta, kemudian langsung dikirimkan. Ini kalau client side scripting. Kelebihannya itu. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah ketika organisasi memiliki jumlah pegawai yang banyak gitu, ribuan, maka si pengelola website ini harus membuat sebuah dokumen yang ribuan juga yang sama gitu. Jadi dokumen ini dibuat sebanyak 1000 kali. PDF ini yang berisi biodata dari pegawai. Nah, itu kelemahannya. Ini membutuhkan jadi tidak efisien gitu ya, tidak efisien. Tapi kalau dia jumlahnya sedikit, hanya 5, hanya 4, ini cukup efisien untuk membuat website yang client side scripting. Kemudian kalau dia berbasis server side scripting gitu,
prosesnya ini kan ketika klien meminta gitu, kemudian si server ini mengirim permintaan dari klien itu ke PHP, kemudian PHP mengambil data dari database, kemudian dari database dikembalikan ke PHP. Nah, dari PHP ini baru di-create dokumen yang diminta oleh si klien tadi. Baru ini nanti yang dikirim oleh server ke klien. Nah, ini prosesnya, kelemahannya adalah prosesnya lebih lama gitu. Prosesnya lebih lama. Nah, keunggulannya apa? Kalau jumlahnya banyak gitu, ribuan, maka tidak perlu dibuat sebuah dokumen yang jumlahnya 1000 juga gitu. Tapi cukup satu. Jadi cukup satu, datanya nanti disimpan di database gitu. Dan ini mudah untuk diubah-ubah. Kalau ini kan enggak, ketika ingin mengubah data si A gitu harus mengubah filenya terlebih dahulu. Kalau ini tidak, langsung ke database-nya yang diubah. Nah, ini adalah kira-kira kekurangan dan kelebihan dari client-side scripting dan server-side scripting. Oke, kita lanjut. Istilah-istilah yang berhubungan dengan web, ada namanya IP address tadi ya. IP address merupakan sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat komputer agar saling berhubungan dalam jaringan. Ini IP address. Nah, jadi setiap komputer gitu yang terhubung ke internet ini memiliki namanya IP address. Nah, IP address ini, IP address gitu ya, dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah privat, kemudian ada namanya public. Kalau privat, ini tidak bisa diakses oleh global. Sedangkan public, ini bisa diakses oleh jaringan global. Ini adalah beda privat dengan public. Nanti ada lagi namanya IP statik gitu ya, statik. Kemudian ada IP dinamis. Nah, ini berhubungan dengan cara men-setting sebuah IP. Oke, kita lanjut. URL tadi, Uniform Resource Locator, merupakan rangkaian karakter yang memiliki format dengan standar tertentu serta dapat digunakan untuk menunjuk alamat sebuah sumber yang ada di internet. Ini URL. Kemudian ada domain. Nah, nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi server komputer agar lebih mudah diingat daripada menggunakan IP address. Jadi, waktu zaman dulu sebelum ada namanya domain, orang mengakses sebuah server itu menggunakan IP address. Nah, misalnya kita ingin mengakses Google. Sebelum ada domain, dulu orang menggunakannya IP address gitu. IP address Google berapa sih? Kalau kita ping gitu ya, ping google.com. Ini adalah IP address Google 216.239.38.120. Kalau misalnya kita mengakses web browser melalui IP tersebut, misalnya kita pastikan di sini ya, 2 ini, kita enter. Nah, dia akan dibawa ke halaman Google. Sekarang tidak perlu kita mengakses sebuah website dengan IP, tapi bisa menggunakan yang namanya domain. Nah, ini adalah domain. Ini google.com, ini merupakan nama domain. Jadi kalau kita pastikan di sini gitu ya, tanpa https dan www, kita enter. Nah, sama nanti akan dikembalikan ke Google. Jadi lebih mudah mengingatnya daripada menggunakan angka gitu. Kemudian ada yang namanya domain name server. Ini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan domain menjadi IP address yang lebih dipahami oleh komputer. Jadi ini merupakan sebuah server gitu, server yang berisi kumpulan database mengenai nama-nama domain. Jadi kalau kita mengakses Google gitu kan di web browser Google,
nanti akan diterjemahkan oleh DNS ini menjadi sebuah IP address. Nah, dari IP address ini kemudian dapat diketahui server mana yang diakses oleh klien. Nah, ini kira-kira seperti ini. Kemudian ada lagi istilahnya TLD, itu merupakan top level domain, adalah bagian akhir nama domain yang terletak setelah tanda titik. Jadi kalau kita mengakses Google gitu ya, Google lagi, .com. Nah, .com ini merupakan top level domain. Kemudian nanti ada namanya second level domain. Nah, ini yang disebut dengan second level domain. Kemudian adalah istilahnya lagi adalah hosting. Hosting itu adalah sebuah layanan yang menyediakan tempat untuk menyimpan sebuah file dan data website sehingga dapat diakses oleh banyak orang melalui internet. Ini hosting. Biasanya kalau kita ingin membuat sebuah website, kita menyewa yang namanya hosting. Oke, ada satu lagi istilah yang namanya web server. Web server ini adalah perangkat yang menyimpan dan mengirim konten website kepada perangkat klien. Tadi ya, jadi ada web server, kemudian ada server, ini server, ada client. Nah, gitu. Ini meminta halaman dokumen web melalui protokol HTTPS ke server. Jadi file-file web itu letaknya di server sini. Nah, ini kira-kira istilah-istilah yang berhubungan dengan web. Oke, kita lanjut. Nah, proses pengembangan aplikasi web. Jadi ketika kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi web, ada bagian-bagian atau pekerjaan-pekerjaan tertentu yang pada umumnya dapat dibedakan menjadi 3 yang berhubungan dengan web gitu ya. Yang pertama adalah web designer, kemudian ada web developer dan web master. Web designer ini tugasnya apa? Adalah mendesain tampilan web, mendesain tampilan sebuah website gitu ya, website. Nah, ini adalah tugas web designer. Di sini web designer ini paling nggak harus paham bahasa-bahasa pemrograman seperti HTML, kemudian CSS gitu ya, kemudian JavaScript. Kemudian setelah suatu web itu didesain oleh web designer, kemudian selanjutnya tugas dari web developer. Ini merupakan programmer yang bertugas untuk mendevelop atau mengembangkan website dari sisi servernya. Jadi setelah websitenya didesain, ini kan belum ada kontennya. Kemudian tugas dari web developer lagi untuk membuat mengisi konten-konten tersebut. Setelah ini selesai, baru lanjut ke webmaster. Webmaster ini tujuannya adalah untuk mengelola website tersebut. Nah, kira-kira seperti ini proses pengembangan sebuah aplikasi web. Jadi ada 3, ada web designer, bertugas mendesain web, kemudian web developer, ini yang coding, kemudian ada webmaster yang mengelola website. Nah, ini web design, bahasa pemrograman yang harus dikuasai ada HTML, ada CSS, ada JavaScript, ada Bootstrap. HTML5 sekarang sudah versi 5, ada CS3, JavaScript, Bootstrap, jQuery, kemudian ada data table, kemudian ada jQuery UI. Ini web design. Di sini bisa kita lihat akses beberapa contoh orang membuat sebuah web design terlebih dahulu. Nah, ini nanti isi dari konten-konten yang di sini ini adalah tugas dari web developer. Jadi web design hanya mendesain web ini gitu. Dari menu apa saja, kemudian tulisannya, kemudian ini gambar-gambar. Gitu. Kemudian ada CodePen.
Ini bisa juga dijadikan referensi dalam mendesain sebuah website. Nah, ini contohnya. Ini animasi-animasi yang cukup bagus. Di sini bisa dilihat HTML-nya, kemudian CSS-nya seperti apa, dan JavaScript yang digunakan. Ini bisa di copy paste. Oke, kemudian ada lagi Dribble. Nah, ini ada banyak sekali contoh-contoh web itu bisa dijadikan rujukan untuk mendesain sebuah website yang bagus. Nah, setelah website selesai didesain oleh web designer, itu selanjutnya adalah tugas web developer. Tugas dari web developer ini ya mengisi konten yang ada di web tersebut. Kemudian membuat ya coding gitu, bisa menggunakan PHP, kemudian ada ASP, Python, Node.js. Nah, harus menguasai salah satu dari bahasa pemrograman ini. Kemudian paling nggak harus menguasai JavaScript, HTML, basic data bisa MySQL, Oracle, MongoDB, SQL, SQLite gitu ya. Kemudian paling nggak harus menguasai salah satu framework, misal Laravel, CodeEditor, kemudian Vue.js, dan yang lainnya. Nah, ini adalah web developer. Ini yang menguasai PHP, ASP, Python, Node, gitu, jQuery. Nah, biasanya web developer ini tidak bekerja secara sendiri-sendiri, tapi dengan tim gitu. Jadi yang mengcoding suatu web gitu biasanya lebih dari satu. Nah, untuk memudahkan pekerjaan dari web developer gitu ya agar tidak saling tumpang tindih, biasanya digunakan beberapa tool. Ada Git, istilahnya ada Git, kemudian bisa menggunakan Trello ini untuk tim manajemen. Ada GitHub, ini biasanya untuk menyimpan file-file dalam sebuah cloud server. Kemudian ada namanya Bitbucket. Nah, Bitbucket ini digunakan untuk manajemen tim, tapi bedanya di sini bisa diatur peran dari masing-masing dari web developer nih. Nah, ini saya bukakan contohnya ada misalnya Trello. Trello ini fungsinya lebih ke manajemen. Misalnya lebih dari satu programmernya gitu ya. Kemudian ada ketuanya. Nah, ketua itu yang bertugas untuk mendistribusikan atau membagi pekerjaan ke setiap programmer. Nah, biasanya tool yang bisa digunakan adalah Trello. Ini berbasis website juga. Misalnya di sini ada daftar yang harus dikerjakan, kemudian ini bisa dipindah-pindah ke sini gitu. Nah, ini nanti pekerjaannya siapa gitu. Di sini dicek membernya, kemudian dicari ini siapa yang mengerjakan gitu. Nah, ini adalah Trello. Ada juga tadi GitHub. Ini digunakan untuk menyimpan kode-kode yang sudah dibuat ke dalam cloud server gitu. Oke, lanjut. Nah, ini Bitbucket. Ini juga bisa digunakan untuk menyimpan data. Nah, ini contoh dari Bitbucket. Misalnya kita membangun sebuah project gitu. Ini atau yang mana ya, ini misalnya gitu ya. Nah, nanti projectnya bisa disimpan di cloud server, kemudian bisa di-push di sini atau disimpan di sini gitu. Jadi projectnya selain disimpan di di komputer lokal, juga disimpan di cloud agar kalau bermasalah komputernya suatu saat bisa diambil datanya gitu. Nah, tool yang digunakan adalah Git. Ini ya Git. Bisa saya menggunakan Git. Ini contoh dari Git. Nah, ini adalah Git gitu ya. Contoh dari aplikasi Git. Kita punya proyek, kemudian programmernya lebih dari 2. Misalnya ini ada saya dengan teman gitu. Nah, nanti bisa saling
mengedit satu sama lain. Kalau di sini misalnya ada kesalahan, ini bisa dikembalikan ke semula gitu atau diunduh. Nah, ini adalah fungsi dari Git atau tool-tool yang digunakan untuk memanajemen sebuah proyek gitu. Oke, kita lanjut bahasa pemrograman. Dari tadi kan kita membahas bahasa pemrograman gitu ya, ada PHP, CSS, Python, dan yang lainnya. Apa sih yang disebut dengan bahasa pemrograman? Jadi bahasa pemrograman adalah sekumpulan instruksi yang diberikan kepada komputer untuk dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, ini adalah bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat menengah. Kemudian ada bahasa pemrograman tingkat rendah gitu ya. Nah, tingkat tinggi ini adalah contohnya ini PHP, CSS, Python. Ini adalah bahasa pemrograman level tinggi atau tingkat tinggi gitu ya. Kemudian tingkat menengah apa? Contohnya adalah ini C, kemudian C++. Ini adalah bahasa pemrograman tingkat menengah. Nah, ini merupakan bahasa pemrograman level tinggi juga. Ini digunakan untuk desktop ini ya, desktop. Kemudian ini untuk website. Walaupun Python, Java ini juga bisa digunakan untuk pemrograman desktop. Nah, bedanya apa sih antara tinggi, menengah, dan rendah gitu ya? Jadi bahasa pemrograman tinggi ini tinggi. Ciri khasnya adalah ini semakin mudah dipahami oleh manusia, tetapi semakin sulit dipahami oleh komputer gitu. Kemudian kalau tingkat rendah, ini mudah dipahami oleh komputer atau mesin, tetapi sulit untuk dipahami manusia. Misalnya kita menggunakan bahasa pemrograman gitu ya, level tinggi. Kemudian ini ada komputer. Komputer ini kan mesin ya, komputer gitu. Ini merupakan sebuah mesin. Agar kode yang kita tuliskan dapat diterjemahkan oleh mesin, ada yang namanya istilahnya adalah proses compiler gitu. Compiler. Nah, compiler ini merupakan konversi dari bahasa pemrograman ke bahasa mesin. Jadi bahasa mesin ini hanya bisa menerima 2 inputan. Yang pertama adalah 0 dan yang kedua adalah 1. Jadi kalau kita ingin memerintahkan sebuah komputer atau mesin, ya kita harus menggunakan bahasa mesin. Kenapa? Karena nggak mungkin mesin ini belajar bahasa manusia. Lalu kenapa kita nggak memerintahnya dengan bahasa mesin gitu ya? Kita punya keterbatasan, otak kita punya keterbatasan gitu. Kalau kita belajar misalnya ingin menampilkan huruf A gitu dengan bahasa mesin, maka ini banyak yang harus diingat. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 gitu, panjang gitu. Itu baru untuk mencetak angka A. Tapi kalau dengan bahasa pemrograman tinggi, ini kan tinggal print, kemudian dalam kurung, misalnya A gitu. Nah, ini mudah dipahami oleh manusia, tetapi sulit untuk dipahami oleh mesin ini tadi. Maka ini harus diterjemahkan dulu. Ada namanya compiler. Dalam proses compiler ini ada 2. Ada yang namanya interpreter. Jadi ada compiler dan interpreter. Nah, ini PHP, CSS, Python, ASP ini merupakan bahasa pemrograman interpreter. Bedanya apa dengan compiler gitu ya? Nah, kalau compiler gitu ya, ketika selesai kita coding gitu, nah ini langsung di-compiler, diterjemahkan ke dalam bahasa mesin ini. Tapi kalau interpreter, proses compilernya adalah pada waktu si klien itu mengakses
mengakses dokumennya. Jadi di sini lebih lama prosesnya gitu, karena setiap ada klien mengakses sebuah dokumen maka harus di compiler dulu menjadi bahasa mesin. Tapi kalau yang compiler ini kan hanya sekali gitu, maka ini sini lebih cepat prosesnya. Nah, itu bedanya antara compiler dengan interpreter. Ada istilah lagi yang namanya framework. Framework itu apa? Framework itu adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi baik berbasis website maupun desktop. Kerangka kerja ini cukup membantu developer dalam menulis sebuah kode agar lebih terstruktur dan tersusun rapi. Ini adalah contoh-contoh dari framework. Kalau PHP gitu, bahasa pemrogramannya adalah PHP, maka frameworknya bisa menggunakan Laravel, kemudian ada kode igniter. Kemudian kalau dia JavaScript atau Node.js gitu, Node.js ini contoh-contoh frameworknya. Kemudian Bootstrap ini adalah contoh framework dari CSS. Kemudian ini jQuery, jQuery UI, ini adalah framework dari JavaScript. Ini jQuery, ini adalah framework dari JavaScript. Data table ini juga JavaScript. Kemudian ada Django, ini merupakan framework dari Python. Kalau kita menggunakan native gitu, langsung misalnya kita tuliskan kode pemrogramannya dengan PHP gitu, kita susun sendiri, maka kita harus memikirkan faktor keamanan, misalnya faktor keamanan, apakah aman tidak gitu. Tapi kalau kita menggunakan framework, faktor keamanannya ini sudah dipikirkan oleh pengembang dari Laravel ini, sehingga kita tinggal menuliskan sebuah script gitu ya. Kita tidak memikirkan lagi faktor keamanan dan yang lainnya. Oke, kita lanjut ke model-model pengembangan aplikasi. Jadi agar ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi web gitu ya, atau aplikasi desktop agar lebih tersusun, maka sebaiknya kita menggunakan model-model pengembangan. Model itu apa sih? Ya, urutan atau prosedur dalam mengembangkan sebuah website. Nah, ada yang pertama adalah waterfall model. Apa saja yang dilakukan ketika kita membuat sebuah website dengan model pengembangan waterfall. Yang pertama adalah requirement. Nah, ini adalah ketika kita membuat sebuah website itu kan yang pertama kita harus mencari informasi gitu. Informasi apa saja sih yang akan kita buat pada sebuah website gitu. Nah, ini adalah requirement. Misalnya kita ingin membuat sebuah web database gitu ya, database siswa gitu. Maka di sini kita harus mencari dulu misalnya berapa sih jumlah siswa, kemudian fungsi-fungsi apa yang harus ada, fitur-fitur apa, kemudian menu-menu apa saja yang harus disediakan. Nah, itu di tahap requirement. Nah, setelah ini selesai gitu kan, kemudian masuk ke tahap desain. Nah, nanti di sini dibuat desainnya, misalnya dibuat desain website gitu ya. Website seperti ini ada menu-menunya, kemudian halamannya apa saja gitu. Nah, ini adalah desain. Nah, nanti menunya ditentukan, misalnya home, kontak. Gitu. Setelah ini selesai, baru masuk ke tahap development. Nah, ini adalah coding untuk mengisi konten-konten ini gitu. Apa yang ditampilkan di sini diambil dari database gitu kan. Nah, ini adalah development. Setelah itu baru uji coba, testing. Setelah testing gitu kan, kalau ada misalnya kesalahan, ada bug dan yang lainnya, masuk ke proses development lagi. Setelah itu baru ke maintenance. Nah, ini adalah model waterfall. Ini dilaksanakan secara prosedural gitu. Kemudian ada lagi agile model. Nah, ini hampir sama dengan waterfall tadi ya, tapi bedanya ini
melingkar. Ada rekrutmen tadi, kemudian ada desain, ada development, ada testing, kemudian ada develop lagi, kemudian baru review. Nah, selanjutnya setelah review, kalau misalnya website itu kan setiap biasanya harus selalu diupdate gitu, maka dia masuk lagi ke rencana lagi, desain lagi, kemudian building, test, review, kemudian masuk lagi ke ini. Nah, seperti itu seterusnya. Ini Agile metodologi. Kemudian ada SDLC, Software Development Cycle gitu. Hampir sama sebenarnya, setiap model pengembangan website itu hampir sama modelnya. Itu tadi ada planning, maintenance, tadi kan recruitment gitu ya, ada sini analisis gitu, kemudian desain, implementation atau develop, kemudian ada testing, kemudian ada maintenance. Kira-kira seperti itu dalam pengembangan sebuah model-model aplikasi web. Oke, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.